menyampaikan 16 samskara widi yang ada, mulai yang pertama. Apa tidak boleh giliran. Mudah-mudahan yang Selasa yang selanjutnya bisa dilanjutkan sampai dengan yang ke-16 nanti. Materi samskara widi yang pertama yaitu garbadan samskara. Garbadan samskara ini adalah satu ritual yang bertujuan untuk memenuhi keinginan mendapatkan keturunan yang mesti dilakukan dari sebelum proses membuat anak dan sampai membuat anak ada tanda-tanda kehamilan. Merencanakan kelahiran dengan diminta sesuai permintaan dengan menekankan pada filsafatnya. Dan ini sampun kalau kita berfilsafat, aku ben cara nabi marum belajar berfilsafat, sebab filsafat itu mencari setinggi-tingginya, mencari sedalam-dalamnya, ke akhirnya cari sampai di bawah bumi masih ada bumi, di atas langit masih ada langit, sehingga berbicara tentang filsafat nanti kita akan menjadi kebingungan. Garbadan samskara adalah satu ritual yang dilakukan apabila orang Hindu menginginkan keturunan dari sebelum proses membuat anak sampai ada tanda-tanda kehamilan. Proses membuat anak manusia Hindu yang baik, anak manusia Hindu yang baik tentu memerlukan persiapan-persiapan yang matang sebelum, pada saat, dan sesudahnya, baik skala maupun niskala. Seorang anak yang baik harus lahir dari perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan yang sah bila telah sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hukum agama Hindu di Bali, perkawinan yang sah secara niskala telah melalui trisaksi. Sah, skala, dan niskala melalui trisaksi. Yang pertama, manusia saksi itu pengesahan secara skala melalui upacara Mapaladara, kemudian sampai keluarnya akte pernikahan. Kemudian ada bukti saksi, mekal-kalan penyucian bibit, kamu ban dan kamu petak. Dewa saksi mawiji widana.
natap oton mahirte menerima berkat utara yang guru leluhur kawitan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang kedua, bute saksi dan dewa saksi itu adalah pengesahan secara niskala yang dilakukan dalam satu upacara ritual. Nah, jadi upacara ritual yang beberapa kali ada judul melalui Agni Hotra akan melahirkan Suputra Sadu Gunawan, Astungkara bisa seperti zaman Treta Yuga dengan Agni Hotra lahir Sang Dewi Drupadi. Upacara pernikahan yang dalam 16 Samskara Widi itu yang nomor 13 kalau tidak salah itu disebut Grahasta Samskara. Di Bali Grahasta Samskara itu dikemas dalam mekala sepetan. Adalah sebuah fragmen yang terdiri dari beberapa babak yang sangat menarik dan bernilai filosofi yang dalam dan tinggi. Kalau kita mau mendalami apa yang terkandung di dalamnya. Kalau itu artinya waktu, sepat berasal dari sepat. Sepat itu adalah garis pedoman yang harus diikuti, yang berupa nasihat-nasihat para leluhur yang harus diikuti dalam tahapan-tahapan waktu tertentu. Yening baca mempikayun ngewardiang putra Sadu Gunawan sebagai sumber daya manusia masa depan. Hendaknya lah mengikuti sepat siku-siku yang telah adiluhung di Bali. Seperti sepat siku-siku nasihat leluhur kita di zaman Brahman itu dibuat. Nih melajah seken-sekena, megawe anten-antena. Bahkan tinggallah penghasilan tetap mare dadi nyale gegelan. Lakar angon kurna. Ajak main panah sane Suputra Sadu Gunawan. Itu nasihat ini kemudian dikemas secara ritual dengan uperenge sebagai simbol-simbol, sebagai yantra-yantra, yaitu bahasa isyarat, pedoman, bahasa isyarat permohonan kepada Tuhan yang mengandung nilai-nilai spiritual, etika yang tinggi, yang menunjukkan menyatunya seni budaya dan agama kita di Bali. Hendaknya seorang purohito mampu mengemasnya dalam umayatnya, sehingga menjadi sangat meriah dan kekuatan religius magis di beberapa babak, dalam Brahman yang dibuat dalam kali sepatan itu dikemas menjadi beberapa babak sehingga bisa tampil segar dan menarik sebagai berikut. Anak-anak kita menjawab, "Nggih, Kak." Pertama, ada
Brahman babak pertama itu metuak-tuakan. Itu kita cari filosofinya apa? Digelis terunane luas ngilisin. Ya. Sebab zaman Brahman itu dibuat, profesi yang paling mutakhir barangkali adalah ngirisin, metuakan. Sampai dengan punya hasil produksi yang banyak. Kalau sekarang apa ya profesi yang paling mutakhir? Mungkin semua serba online karena sains dan teknologi begitu sudah berkembang dengan pesatnya. Setelah punya hasil tuak yang banyak, maka sang anak ini mulai belajar marketing, bisnis, perjalanan berdagang tuak, ada istri yang berdagang bunga. Akhirnya setiap hari ketemu di pasar, kan di drama-drama kan ketemu jodoh di pasar. Di mana itu dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke padi. Disitulah dari mana datangnya kita saling setia, dari mata turun ke hati. Mereka bertemu jodoh di pasar, akhirnya cocok, berkenalan, berkasih-kasihan. Akhirnya berjanji, jadian, makin jadian. Di dalam ritual di Bali dibuatkan satu acara caru pertemuan untuk menyelaraskan, menyeimbangkan, menyelasikan dua karakter bawaan dari dua insan yang berbeda itu, yaitu sang calon mempelai. Jadi mulai ada janji-janji di sana, mulai silakan isi mengemasnya di sana dalam agnihotra, bagus sekali, akan meriah. Mulai Om Gripna Mite Subaga Twaya Astam Maya Patya Yara Dastir Yara, dan seterusnya. Itu sesuai dengan Rigveda Mandala 10 Sutta 85 mantra 36, dan artinya udoh adi, udoh beli. Gambar titian tangan adine, gambar titian tangan beline, kumati pacan saudara maning irado melaki rabi. Titian nyado pacan meledangin adi sasuen-suene. Para dewatane, para sujanane, muan, para warga pekramani pinake saksi. Jika urusan atur emas yang menarik. Dan saya berjanji mengangkat sumpah perkawinan itu kan mulai dah dikduk zaman dulu. Zaman Brahman itu dibuat karena memang zaman dulu nih kan yang gadis nih begitu dia mulai remaja sudah mulai dipingit, yang laki-laki juga seperti itu, memang suci ting-ting gitu. Makanya begitu dia mengangkat sumpah begitu mulai dak dikduk dan cara makinnya kan dan seperti ini
Udah lain bahasanya. Mama, apa, anak muda aja manggil apa pacarnya. Mama, tenang aja. Kok yang udah kengken mani, papa tanggung jawab. Bukan beriung lah pipis ini bersut pedagang tua. Kena deposito liu. Nah, mereka itu mulai pun ngadeg sangian kamu, meranjing sangian kale nareswari. Adrenalin naik, ya, dagduk, jika dadakan juga kerebet ya, keris juga, berontak, dan nika wasitanya sampun keranjingan sangian kale nareswari, sampun kedengenan dengan nika kan hal-hal yang menakutkan. Kale itu energi yang apa namanya kemungkinan menjadi negatif. Kale itu adalah waktu lambang kekuasaan, lambang kekejaman, lambang ego, manifestasi dari dewa kama, merupakan bermacam-macam kale dengan energi asuri sampatnya, energi keraksasaannya. Dan energi keraksasaan ini akan sangat berpengaruh kepada pengantin dan keturunannya. Uniki wajib kesomia dukun agar kekuatan Buddha kala nareswari niki dari yang asuri sampat bisa menjadi dewi sampat. Umat sedharma yang terkasih, filsafat Sangkya itu menyebutkan di situ ada Purusa dan Prakerti. Alam wenten Siwo Parwati, juga ada Lingga Yoni, ada Kamajaya Kamarati yang dibuatkan niase-niase berupa tiga dadakan dalam upacara pekala-kalan itu sebagai simbol selaput darah, dan keris sebagai simbol kejantanan. Agama Hindu bukan agama spiritual saja, tetapi agama Hindu itu adalah agama kehidupan, sebab menyangkut catur purusa arta, dharma, arta, kama, dan moksha. Seksualitas yang sering dihujat oleh orang, tetapi diam-diam dicari, dikejar, dan dipuja. Itu sesungguhnya adalah barang sakral di agama Hindu. Kenapa? Sebab seks itu hanya diperuntukkan untuk para grahastin. Apa namanya, Brahman babak selanjutnya itu ada Metanjung Samuk. Metanjung Samuk itu adalah satu simulasi bersanggama. Samuk yang berupa lu, mekupak tiga, samuk itu melambangkan Triguna. Kemudian di dalamnya ada Kuangen, lambang
doa, kemudian ada telur itik lamar manik, kemudian ada diikat dengan benang tridatu. Itu ikatan kesucian agar segera mendapatkan keturunan yang suputra sadu gunawan. Rigweda mandala 10 sukta 5 mantra yang kelima menyebutkan di situ ada sepasang pelaku kebenaran membuat anak. Sepasang pelaku kebenaran membuat anak. Dalam lontar Manusmriti juga disebutkan perkawinan itu adalah tugas suci untuk melanjutkan keturunan, membayar dosa-dosa leluhur. Di dalam lontar Adiparwa disebutkan manut ketatuan yang jalan baru, roh seseorang hanya bisa dientaskan oleh seorang cucu. Jadi perkawinan itu bukanlah semata-mata untuk memperoleh kepuasan seks saja, tapi untuk memperoleh keturunan yang suputra. Sebab di dalam lontar Slokantara juga disebutkan ane boy kawan agawe sumur satus Allah palania dan agawe terakhir sinunggal. Satus boy kamu gawe telaga Allah palania dan meyanya sapisan. Pan satus meyanya gede-gede membangkit. Allah palania dan ma'ana sanungal nging wisesa do kakengkenan lah pana wisesa yang sing sekolahan adik ganang berbangkit ya. Nah ini harus serasi selaras seimbang, makanya harus rajin belajar, andem gaib di situ sehingga mampulah menciptakan SDM yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Sebab putra itu disebutkan dalam lontar itu sebagai cahayanya rumah tangga. Kalau sudah punya anak suputra, pasti rumah tangga kita bercahaya. Oleh karena itu, sampunan gerasa dusu, kendalikan ego. Menawi ada anak-anak muda, berat membuat anak, kendalikan ego. Jangan gerasa dusu, jangan mau menang sendiri. Bagaimana belajar mencari teknik-teknik untuk memuaskan pasangan. Pelajari Kama Sutra, Centini, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Lontar Pemede Semara. Lontar Pemede Semara. Mau saya? Yang pacang temu Semara, semua manis lintang. Udah pon sukre pon jaya redite, wagilan kakek. Anada pai waras pati pai udah klion tanah muruk napi maleyan pelwani tilam purnamo unik kesanan kelilimpang rahayu paputra sadu gunawan. Oh oke kan kaki yang gue jadi terkenal dan sap jani mungkin sastra-sastra. Nah, ternyata sebetulnya saran kami dimanapun suara kaki yang bisa didengar, ternyata makarya ukun itu ada sawah-sawah di Hindu niki, kayak di leke-leke semua diatur di Hindu. Ulang kena anilen-lenan di tanah itu. Di Hindu kayak di leke-leke sudah diatur.
Apa yang ada di sini di situ belum tentu ada gitu loh. Apa yang ada di situ di sini tidak semua ada. Dan ada sama-sama lagi nih mana. Dan ada di sembarang waktu, dan ada di sembarang tempat, Nabi Malik dengan sembarang orang, dan ada juga karya putra di Hindu. Nah, Brahman babak selanjutnya ada upacara penyampi. Oh, yang dileki-leki ada upacara penyampi untuk mengobati luka robek karena pertama kali diberikan disinfektan dengan kunyit nanti ke dalam sesayut penyampi sudah ada daun sirihnya, ada jangkap sampai sampai yang begitu diatur sebab seks itu sakral. Sampun gentar wau meme bapaknya teke dong lagu teh jangan saya nggak diingat gini kan gaya metanjung sabuk tentang lemah gitu meme bapaknya ingetan ke gaya ne ke ginane kemudian maning lah panak landasan bang ada bang panak ini ya ada mau sekolahan panak. Nah ini kok nah gitu milu papuk kita nak papuk gitu lah. Jadi sing nanti gitu papuk berpengalaman gitu bapak. Nah jadi mulai ya babak selanjutnya ingat yang profesi mulai bulan di sana kemudian sangat kemulan oleh modal memula kunyit, memula keladi, memula pujar ambil lama gending yang cara latihan di Gianyar dan anak pemula-pemula anak yang gending kunyit, keladi, suling dianakan gitu makanya nadi beling lantas manakan gitu. Nah itu merupakan satu doa. Dan juga tanuran seperti itu yang sampun jatuh sampun pemargi sebelum makarya jadi jangkep sampun sah skala dan skala sah saperekaman jangkep sampun Nabi Mabukurana ada juga tangluk sah meninggalkan gerahasya asrama sampun ningkat ke dan meninggalkan beramacari asrama meningkat ke gerahasya asrama. Om Swastiastu, Ratu Nabe. Om Swastiastu. Waktunya kali 10 menit. Ya, sampai. Dan Anika usaha Anika waktu ke antar menghadap Sang Sulit Nabi landasan dirikan nas pemertikan ngetep ulun bajang melukat berjaya-jaya kades Rahman babak selanjutnya wonten upacara mebeji melukat laraning jaga Angamet Saridim Amarda Kamandalu mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Usan kentar wau mau wiji widana nata boton syukuran mebakti lantas metirte anika ukut sah sampun skala niskala mau selanjutnya mau ralis promenat proses membuat anak. Nah nika proses membuat anak nika kita orang Bali yang tinggal di Bali wajib tahu. Jadi kita orang Bali
yang tinggal di Bali wajib tahu. Kalau yang tinggal di luar Bali bolehlah. Tentang bagaimana energi Pulau Dewata menurut lontar tutur Panus Kramo. Ada suatu kekuatan Sang Yang Widi-Wase yang disebut kanda 4 yang di Jawa sedulur catur, Ari-ari, Lamas, Getih, dan Yenyong, yang bertugas menjaga sang janin di dalam kandungan sampai lahir, sampai besar, bertumbuh besar, sampai tua, bahkan sampai meninggal, masih bisa berhubungan, dimintai bantuan sang sedulur catur itu. Sedulur catur sesuai dengan badan samskara yang kita aplikasikan di Bali itu sampai dengan ada tanda-tanda mengandung, kan? Tanda-tanda mengandung. Ini begitu ada tanda-tanda mengandung, apa namanya, mulai mual-mual, gak enak badan dan sebagainya, itu berarti sudah mulai ngidam, sudah mulai ada sigut, apa itu, mulai sudah ada panik yang hidup. Di situ sang kanda 4 sedulur catur itu mulai bertugas. Setelah sang ibu tidak menstruasi lagi, kanda 4 terbentuk dengan nama pertama kali. Kanda 4 itu begitu ada tanda-tanda kehamilan, calon ibu tidak menstruasi lagi, kanda 4 bergelar I Karen sebagai calon hari-hari, I Bra sebagai calon lamas, kemudian I Anggian sebagai calon getih, dan I Lembana sebagai calon yenyong. Dan embrio janin yang terbentuk itu bernama I Lenge Prana. I Lenge Prana. Nah, ketika kandungan berusia 20 hari, kanda 4 itu berganti nama lagi. Sesuai dengan fungsinya, calon hari-hari bernama Sang Ante, calon lamas bernama Sang Prate, calon getih bernama Sang Kale, dan calon yenyom itu bernama Sang Degen. Sedangkan si jabang bayi itu bergelar Sang Lile Cite. Semeton, oke, para pinandita, pandita, sarang sinami, dimanapun berada, badan samskara selesai. Silakan para purohita, untuk mengemas setiap langkah tadi, dan menyajikannya dalam bentuk upacara-upacara agar bisa tampil segar dan menarik, tidak meresahkan lingkungan. Ajaran Weda itu mengalir dari Serupi
ke semerti, ke sila, ke acara, ke atmanastuti, dan akhirnya bermuara pada tradisi masing-masing. Yang cara di keharingan kemaslah seperti di situ. Yang cara di Jogja, yang Dewawati di Jogja, kemaslah seperti di situ. Di Sulawesi, oke. Yang penting filsafat yang ada di dalam giring pertahankan. Dan itu maksud kakian dan kita menyampaikan hal ini, ya, bagaimanapun tidak ada agama tanpa upacara. Omong kosong. Di semua agama pasti memiliki upacara. Mendekat, cara mendekat masing-masing bagaimana. Nah, urusan yang penting santunan terlalu beban. Mari kita kemas untuk Indo ke depan biar segar, menarik. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om